Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Sebelumnya sudah ada yang pernah mengikuti konseling kelompok? Belum, Kak. Oke, jadi ini kali pertama ya. Oke, mungkin sebelum kita masuk kepada kegiatan ini, ada baiknya kita bersama-sama membaca doa untuk kelancaran kegiatan kita hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, selanjutnya mungkin supaya lebih seru kita tetapkan nama kelompok deh. Kita mau nama kelompoknya kita hari ini itu apa, supaya untuk pertemuan-pertemuan kedepannya kita juga lebih gampang. Kita sudah menetapkan nama kelompok kita. Ada saran mungkin, Kak? Oh ya. Sepertinya kami akan menggunakan nama kelompok yang sering kami gunakan. Jadi nama kelompoknya itu adalah kelompok kita bisa. Yeay. Ada filosofinya tidak kenapa namanya kita bisa? Mungkin kalau di kata filosofi itu kami tidak punya gambaran gambaran umum, tapi yang bisa kami sampaikan terkait nama ini adalah segala hal sesuatu yang ingin dijalankan itu jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa terbebani, karena ya kita lakukan dengan baik, sesuai dengan, jika kita lakukan dengan baik dengan sungguh-sungguh pasti kita bisa. Oke, luar biasa ya. Jadi nama kelompok kita bisa. Ya, Kak. Jadi mungkin selanjutnya kakak di sini sebagai pemimpin kelompok yang akan memimpin atau mengarahkan kegiatan kita hari ini. Namun sebelumnya untuk menjalin keakraban yang lebih, mungkin kita bisa saling memperkenalkan dulu. Tapi kakak di sini punya cara lain untuk perkenalan. Kakak mau semua teman-teman membuat julukan, yang dimana julukannya ini adalah afirmasi positif yang merupakan harapan teman-teman terhadap dirinya kalian, yang dimana nantinya ini adalah berasal dari huruf terakhir namanya kalian. Jadi semisal nama kakak kan Herli Ramadhani, jadi huruf terakhirnya adalah I. Jadi kakak harus membuat satu nama atau julukan yang berawalan dari huruf I. Oke, bisa dimulai ya. Iya, supaya kita saling mengenal juga dan saling mengingat nama julukannya. Jadi nanti itu perkenalannya berantai. Jadi semisal yang dari sini sudah perkenalan, yang memperkenalkan selanjutnya itu menyebutkan dulu orang yang sebelumnya beserta julukannya. Begitu juga selanjutnya ya. Bisa dimulai? Bisa. Oke, mungkin dimulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Fauna Zirastra, biasa dipanggil Azel. Berarti keluarganya Elli. L berarti lincah. Oke. Jadi namanya Nur Nazira Azra, dipanggilnya Azel. Julukannya lincah. Selanjutnya jangan lupa diperkenalkan juga yang di sampingnya ya. Baik, perkenalkan, nama saya Ninda Nurul Mentari, bisa dipanggil Ninda. Tapi saya mau memperkenalkan dari nama akhir saya dari Mentari, jadi I. Oke. Jadi sebelumnya di samping saya namanya Nur Azira Azra, nama panggilan Azel, dengan julukan lincah. Oke, jadi saya memperkenalkan dengan nama akhir saya Mentari, I, Indah. Oke. Dan Nurul Mentari dengan akhiran I jadi Indah. Selanjutnya silakan. Baik Kak, terima kasih. Perkenalkan juga ya dua teman sebelumnya. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi teman-teman, perkenalkan, nama saya Susi Andriani, saya biasa dipanggil Susi. Baiklah, karena nama terakhir dari nama saya itu I, jadi saya akan beri nama, julukan saya adalah Imut. Oke, Imut. Untuk teman yang pertama, dia bernama Nur Nazir Azra dengan nama panggilannya Azel. Nama julukan itu lincah. Nah, untuk teman di samping saya ini dia bernama Ninda Nurul Mentari
Sari, biasa dipanggil Ninda. Nama julukannya yaitu Indah. Oke, selanjutnya. Baik, terima kasih Kak atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Naila Aulia, biasa dipanggil Naila. Huruf akhiran nama saya itu adalah A. Saya mengambil afirmasi positif aktif. Oke, aktif. Baik Kak, untuk saudari yang ujung kanan sana, nama lengkapnya Nurul Nasira Asra, biasa dipanggil Azel. Untuk nama afirmasi positifnya itu lincah. Oke. Kemudian untuk saudari berjilbab yang di sini, saudari Ninda Nurul Mentari, nama biasa dipanggil Ninda. Kemudian afirmasi positifnya itu Indah. Kemudian saudari yang berada tepat di samping saya, saudari Susi Andriani, nama lengkapnya biasa dipanggil Susi, dan afirmasi positifnya itu imut. Oke, terima kasih. Jadi kakak harap setelah perkenalan yang seperti ini kalian bisa lebih akrab satu sama lain. Baik, selanjutnya adapun topik permasalahan yang akan kita bahas pada konsoli kelompok kita hari ini adalah mengenai kecemasan siswa mengenai proses perkembangan terkait dengan toxic relationship. Adapun tujuannya, jadi anggota kelompok atau konseli mampu menjelaskan penyebab dari kecemasan, lalu anggota kelompok atau konseli mampu menunjukkan sikap yang lebih tenang dalam menghadapi masa perkembangannya terkait dengan toxic relationship yang dialaminya, dan anggota kelompok atau konseli mampu mengendalikan kecemasannya dan dapat mengontrol diri. Selanjutnya perlu kita ketahui bersama-sama bahwa dalam layanan bimbingan kelompok kita memiliki asas-asas yang dimana asas-asasnya yakni kesukarelaan. Jadi kakak berharap teman-teman di sini akan sukarela untuk bercerita, akan terbuka. Lalu selanjutnya ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan kenormatifan. Selanjutnya mungkin kita tetapkan akan berapa lama kita melakukan layanan kita. Ada pengajuan akan berapa lama, berapa menit. Bisa mengajukan Kak? Boleh. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Kalau dari saya sendiri, tidak tahu menurut teman-teman yang lain, untuk alokasi waktunya sendiri Kak, saya mau menyarankan 1 kali 45 menit saja. Oke, 1 kali 45 menit bagaimana? Oke, Bisa menyampaikan pendapat Kak? boleh. Kalau dari saya bisa tidak kalau misalkan alokasi waktunya 10 menit lebih cepat, soalnya Kak saya ada jadwal ujian setelah ini untuk sampai ke 45 menit itu. Oke, jadi karena teman kita ada yang berhalangan untuk 1 kali 45 menit dan minta pengurangan 10 menit, jadi kita tetapkan 1 kali 35 menit. Kalaupun seandainya tidak selesai, kita bisa atur jadwal lagi ya untuk pertemuan berikutnya. Selanjutnya, karena kita sudah tadi mengetahui asas-asasnya yakni kerahasiaan, mungkin saya di sini sebagai pemimpin kelompok atau konselor akan memimpin teman-teman semua untuk membacakan janji kerahasiaan. Oke, akan saya pimpinnya, jadi teman-teman silahkan mengikuti setelah saya. Oke, janji kerahasiaan. Janji kerahasiaan. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain.
Oke, jadi kita sudah berjanji, jadi kita harus berusaha untuk menepati janji tersebut. Oke, jadi kakak harap nantinya teman-teman semua akan berperan aktif dalam proses konseling kelompok kita. Jadi kita akan masuk pada tahap inti yang dimana kakak harap teman-teman semua dapat menceritakan apa masalahnya terkait kecemasan dalam masa perkembangan terkait dengan toxic relationship. Jadi ada 3 yang mau mengajukan diri, siapa yang akan pertama atau kakak tunjuk? Ditunjuk saja Kak. Oke, kakak tunjuk saja mungkin supaya berurutan dari sebelah sana mungkin. Naila. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Permasalahan terkait toxic relationship ya Kak. Iya. Jujur sih Kak, kalau saya kan seperti yang sependek pengetahuan saya terkait toxic relationship itu bukan hanya perkara pasangan, bukan hanya perkara antara 2 orang yang saling mencintai, bukan, tapi juga tentang bagaimana kita dalam hubungan pertemanan, apakah itu termasuk toxic atau tidak, itu juga menjadi cakupan dari toxic relationship. Nah, yang saya ambil contoh di sini terkait dalam lingkup pertemanan, karena jujur saya belum pernah mengalami toxic relationship dalam bersama dengan pasangan. Oke. Jika terkait dalam hubungan pertemanan, yang sering terjadi itu Kak, kalau dari saya toxic relationship-nya karena terkadang kita ingin masih berteman dengan orang ini, tapi seakan-akan kita dituntut, kita tidak punya kenyamanan dalam hubungan pertemanan itu. Misalnya kita sering dibanding-bandingkan, atau teman kita suka menyuruh ini itu, suka minjam duit misalnya, tapi nggak tahu kas kembali uang kita itu kapan gitu. Okay. Kita ingin menagih tapi nggak enak juga karena ini tuh teman kita. Jadi saya rasa dalam hal hutang mengutang dalam hubungan pertemanan itu juga termasuk salah satu contoh toxic relationship, karena kita juga menjaga hubungan baik dengan teman kita, tapi di sisi lain ada ketidaknyamanan dalam hubungan pertemanan itu. Saya rasa hanya itu Kak. Jadi permasalahan teman kita Naila terkait toxic relationship ini adalah hubungan pertemanannya yang temannya sering utang-utang ya. Oke, mungkin selanjutnya Susi. Iya baik Kak, terima kasih atas kesabarannya. Baik, untuk masalah toxic relationship ini sendiri, permasalahan seperti yang sudah saya lihat Naila kemukakan tadi tidak jauh berbeda sebenarnya. Ini juga tentang pertemanan, dimana dalam suatu hubungan pertemanan itu saya seperti seseorang yang tidak dibutuhkan. Jadi mereka datang ketika mereka membutuhkan saya. Jadi saya merasa tidak nyaman dalam suatu hubungan tersebut, karena ya seperti itu, ketika mereka sudah bahagia dengan apa yang mereka dapatkan, mereka sudah tidak membutuhkan saya lagi. Jadi seperti itu, saya hanya dibutuhkan ketika mereka memang sangat butuh saya saat itu, dan saya tidak merasa sangat tidak nyaman dengan hubungan tersebut. Oke, cukup. Jadi masalah teman kita Susi tidak jauh berbeda dengan masalahnya Naila terkait toxic relationship di hubungan pertemanannya, yang dia merasa tidak dihargai, hanya didatangi kalau teman-temannya butuh. Selanjutnya kepada teman kita Nida. Baik Kak, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik Kak, jadi yang saya permasalahkan soal toxic relationship ini adalah saya memiliki pasangan, berbeda ya sama teman-teman yang punya dengan temannya juga, tapi saya dalam konteks ini adalah dengan pasangan. Jadi pasangan saya itu terkesan
selalu apa ya, selalu membatasi ruang gerak saya. Dan apa ya, dengan dia membatasi ruang gerak saya itu, saya merasa tidak nyaman dengan hubungan ini, karena saya itu adalah menganggap diri saya sebagai perempuan yang harus berkarir. Jadi saya itu harus banyak kegiatan, dan saya senang dalam melakukan kegiatan itu. Namun di sisi lain, kalau pasangan saya ini membatasi gerak saya, yang menyebabkan saya itu tidak nyaman dengan hubungan ini dan terkesan dikekang. Dan karena dikekangnya itu, saya merasa bahwa apa ya, ketika akan menjalankan sesuatu yang berhubungan dengan hobi saya atau kegiatan saya, terkesan merasa dilarang, selalu dihalang-halangi, dan jelas itu merugikan untuk karir saya ke depannya. Sehingga untuk beberapa saat yang lalu saya memutuskan untuk mendiami dia saja, tapi saya merasa tidak bisa lepas dari dia gitu Pak. Itu gimana solusinya? Oke, jadi teman kita Ninda masalahnya terkait dengan hubungannya dengan pasangan yang dia merasa dibatasi, tapi dia juga merasa tidak bisa lepas dari pembatasnya itu. Selanjutnya mungkin dari yang terakhir, Azel. Oke. Kalau dari saya Kak, kalau dari teman-teman kan ada yang toksik karena teman, karena pacar. Nah kalau saya sendiri ke sini itu tentang orang tua. Nah orang tua saya di sini itu terkadang sering menuntut saya untuk selalu mengikuti apa yang dia katakan. Jadi semisal dalam hal memilih sekolah atau memilih jurusan pun kadang itu harus untuk mengikuti pilihan orang tua. Nah itu membuat saya merasa terbebani. Iya. Oke. Jadi masalahnya teman kita Azra atau Azel itu terkait hubungannya dengan orang tua, yang dimana orang tuanya selalu menjadi penentu untuk tugas-tugas perkembangannya. Jadi selanjutnya kita tetapkan, karena kita juga dibatasi waktu, jadi mungkin di sini kita tetapkan masalahnya siapa yang akan kita bahas lebih dahulu. Jadi menurut teman-teman sendiri, masalahnya siapa yang paling harus kita selesaikan lebih awal, dan apabila mungkin ada waktu yang tersisa akan kita lanjutkan dengan masalah teman-teman yang lain. Mungkin yang paling urgent mungkin hubungan dengan orang tua ya Kak. Oke, jadi masalahnya Azel terkait hubungannya dengan orang tua yang sering memaksakan kehendaknya untuk tugas-tugas perkembangannya Azel. Oke, mungkin Azel ya, karena teman-temannya memilih masalahnya Azel yang kita bahas lebih dulu, mungkin bisa diceritakan lebih rinci lagi bagaimana permasalahannya supaya teman-teman juga bisa menanggapi. Oke. Sebelumnya terima kasih Kak. Jadi seperti yang Kakak tahu, kalau saya ini sudah masuk kelas 3 ya, yang berarti sudah akan lulus dari jenjang SMK. Nah, sebenarnya Kak, saya ini ingin bekerja setelah lulus, namun karena keinginan orang tua yang ingin memasukkan atau menyuruh saya untuk masuk ke perguruan tinggi, awalnya saya sempat menolak karena bersikeras ingin bekerja terlebih dahulu. Namun saya malah dimarahi dan lebih menyuruh saya untuk berkuliah terlebih dahulu. Dan akhirnya karena tidak ada pilihan lain, dan saya juga sebagai anak yang takut untuk melawan kan, sebagai anak kan kita harus patuh pada orang tua, jadi saya menurut saja. Mungkin itu saja. Oke, karena teman kita Azel sudah menceritakan bagaimana permasalahannya, jadi cukup berat ya. Iya, berat banget. Karena orang tuanya ini memaksa Azel untuk kuliah, sedangkan Azelnya sendiri mau bekerja.
Jadi mungkin selanjutnya kakak persilahkan kepada teman-teman untuk menanggapi ceritanya Azel. Kalaupun masih ada yang kurang dipahami, mungkin perlu informasi yang lebih, boleh ditanyakan lagi ataupun langsung menanggapi bagaimana. Oke, silahkan Bunda. Saya ya Pak, saya sih mungkin kalau hasilnya merasa terbebani, tapi kalau saya tinjau lagi dari sudut pandang orang tuanya, kebetulan kalau misalkan orang tua kan ada nih istilah yang mengatakan bahwa orang tua tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Nah, kalau misalkan setelah saya nih, orang tua pasti sudah melihat banyak perjalanan orang lain yang ada di sekitarnya, sehingga beliau memutuskan untuk memberikan karir dan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, untuk kemudian memudahkan dia di masa yang akan datang. Nah, tapi kalau misalkan merasa terbebani, coba deh lihat-lihat ataupun ajak orang tua untuk berbicara lebih lanjut tentang bagaimana keinginan kamu untuk bekerja. Tapi saya rasa orang tua itu tetap inginnya kamu kuliah aja dulu, cari pengalaman yang lebih baik dulu di soal di dunia kemahasiswaannya dulu, biar kamu dapat pengalaman yang lebih baik untuk kedepannya. Gitu sih Kak, saya lebih ke orang tua. Kalau mungkin ada yang Mungkin ada tanggapan dari teman-teman lain. Kalau dari saya Kak, kurang lebih sama dari saudara Minda. Menurut saya tentu bukan perkara mudah, tentu banyak pertimbangan dari orang tua sehingga bisa memutuskan hal yang seperti itu. Dari saya bahwa menurut saya ini sudah pilihan yang terbaik yang bisa ditempuh oleh orang tua. Walaupun mungkin saudari Azel tidak diberikan kesempatan untuk memilih, tapi kalau dari saya mungkin seandainya saya yang menjadi orang tua, saya pun sepakat akan hal itu. Karena kenapa? Kembali lagi bahwa orang tua pasti menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, dan seperti yang kita ketahui bahwa bekerja itu bukan perkara hal yang mudah. Banyak orang yang lebih memilih belajar daripada bekerja, karena seperti yang kita ketahui bahwa dengan menempuh pendidikan kita bisa meningkatkan status sosial kita menjadi lebih tinggi. Dari situ kita bisa mendapatkan atau bisa memilih pekerjaan kita sendiri dan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih di atasnya lagi apabila strata pendidikan kita juga lebih tinggi. Jadi kita tidak harus bekerja menggunakan fisik, tapi kita bisa bekerja dengan menggunakan otak saja, begitu. Kan bisa seperti itu. memudahkan mungkin ya. Iya. Oke, mungkin tanggapan terakhir mungkin ada dari Susi. Iya baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sepertinya tanggapan dan saran dari kedua teman di samping saya ini sudah cukup dan sudah sangat memenuhi untuk permasalahan dari saudari Nur Nazira Azra ini. Oke, jadi mungkin kakak tambahkan juga sedikit atau persetujuan untuk tanggapan teman-teman bahwa seperti ini, tidak akan ada orang tua yang memilihkan jalan yang tidak baik untuk anaknya. Jadi mungkin kakak sarankan untuk teman kita Azel belajar mencintai yang dipilihkan oleh orang tuanya, karena seperti itu, orang tua tidak akan memilihkan jalan yang tidak baik kepada kita. Selanjutnya mungkin kakak akan tanya kepada Azel kembali ya. Bagaimana perasaannya Azel setelah layanan kita hari ini? Saya rasa saran-saran dari ketiga teman saya itu cukup membuka pikiran saya. Oke, jadi sudah lebih rileks ya sekarang, sudah lebih tenang. Jadi selanjutnya kalaupun ada kecemasan yang lain, kecemasan yang baru mungkin dari teman-teman juga, kita bisa diskusikan kembali. Tapi karena sekarang sudah hampir waktu yang kita sepakati, hampir sampai pada waktu yang telah kita sepakati, jadi untuk permasalahan dari teman-teman yang lain bisa kita jadwalkan ya. Iya Kak. Oke. Selanjutnya
Sebelum kita akhiri, mungkin kakak akan bagikan LKPD di grup kelasnya dan juga grup kelas, grup kelompoknya, dan juga lembar evaluasi bagaimana ketercapaian dari layanan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada baiknya kita sama-sama berdoa kembali. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih dari kakak. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya di hari yang sama ya, di jam yang sama. Kakak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.